Dan mungkin duka yang kedua itu yang saya di Singapura salah jalan, polisi tangkap juga. Oh gitu. Saya di screening di. Oke. Dari awal dulu dong Pak Albert, ceritanya masuk Singapura gimana biar teman-teman gitu. yang mau gue sampai karena sudah dia. ini kita juga pengen tahu, kita pengen dengar Gitu. orang pengen. Suka duka pasti seorang penggoes pasti ada, apalagi seperti Pak Albert. Dulu suka goes bareng, tapi sekarang kan solo rider. Solo rider saya pernah dari sini sampai Banyuwangi, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores. Mantap. Jadi lihat Komodo. Cuma mau lihat Komodo saya pakai sepeda. Dulu di saat yang lainnya mohon maaf udah mulai nyemprotin burung, mainan apa, beliau mah goes kemana-mana. Enggak, shooting sepeda saya itu. Wes mantap. Wow, Nih mesti saya kasih lihat. lihat Ayo Pak Albert, kita kasih lihat Pak Albert. Monggo. Intermezzo ya. Saya mau ini master nih. Master kalau goester di Bekasi kota dan sekitarnya mesti tahu Pak Albert ini. Sering ikut goes kemana aja nih Pak Albert? Kemana-mana ya Pak Albert? Terakhir kemana Pak Albert? Bekasi, Surabaya. Kemarin Veodak ikut ya? Veodak ikut. Sama deh, Itu Pak. berapa Veodak itu berapa kilo Ya, itu? 100-an kilo. Dari mana Pak Albert? Hah? Dari mana itu goesnya? Dari Bekasi? Sukamakmur. Jalurnya Sukamakmur terus? Citerep, balik lagi. Oke, ini sepedanya nih. Gravel. Mantap nih. Tuh. Aduh, sehingga ada lawan ya Pak Albert ya. Beliau gembolannya banyak. Ini katanya bawa ini buat bawa mie goreng. Ini memang touring. Ini Mau buat touring, bawa siomay. Ini buat bawa apa Pak Albert? Hah? Oh, ini macam-macam Ini, pakaian. mohon maaf sekali lagi nih. Kalau saya bilang bocah tua nakal, ini senior saya. Saking apa ya? Maksudnya aktif, gue kemana-mana. Saya dulu kenal beliau itu udah lama ya. Gue paling mohon maaf. Pertama cuma ke sini situ doang. Perkembangannya pesat banget. Dulu pertama itu pakai. Kamu masih di. Iya, prima. Dulu gue pertama itu pakai sepeda apa lupa aku Pak Albert. Polygon atau lipat ya? Sepeda pertama kali. Sepeda Domini. Oh iya, Dominate itu ya, yang putih ya. Nah, saya ingat banget beliau masih gue mohon maaf ke sini ke situ. Tapi sekarang aduh. Udah berapa tahun? Udah lama sih ya. 7-8 tahun. Ya 7-8 tahun jujur. Kalau kita dulu jam Selinas kita naik kereta ya. Kereta ya. Beliau ini naik apa? Goes dari sini. Gila nggak? Mohon maaf nih. Ke Semarang. Iya, nyamperin ke Semarang. Pakai sepeda Dominate ya? Domini. Dominate. Kita ketemu di stasiun ya? Betul, saya bikin. Makan soto. Nah, itu jam Selinas Semarang ya Pak Albert ya? Iya. Jam Selinas Semarang ke Semarang nyusul pakai sepeda Dominate. Ya meskipun ikut cuma bentar tapi salut Pak Albert, beneran. Sekarang udah kemana-mana. Kemarin ke Mandalika ya Pak? Ya, ke Mandalika. Ke Mandalika. Dari Surabaya. Nah, pakai sailing kalau Mandalika. Wis mantep. Anak muda gimana? Hah? Masa lemah gitu ya? Ayo, jangan lemah. Ya, aduh. Ini sepedanya nih. Kalau saya bilang sama dia tuh sering bercanda, saya nggak ada lawan. Ini sproketnya kenapa? Ini tampah atau sproket Pak? Jadi ini tanpa ini 50 aja. Ini buat tanjakan alas roban. Nggak ada apa-apanya alas roban. Oke. Alas roban dipakai cuma di bawah sini. Siap. Mari masuk Pak Albert. Kita kulik-kulik lagi tentang Pak Albert nih. Nih ngobrol-ngobrol sama Pak Albert, cerita-ceritanya Pak Albert. Aduh, nanti beli ini tuh Pak Albert, cilok. Bagaimana? Nanti beliin cilok, saya beliin Saya kan sering beli di sini juga. Oh iya, mantap. Dia termasuk pelanggan tetap kita juga.
Pak Albert, ayo cerita-cerita lagi dong, pengalaman-pengalaman gue gitu loh. Ini saya dapat satu konten ini Pak Albert, tentang Pak Albert aja lah. Iya. Awal mula pertama Pak Albert gue itu di mana? Yang paling jauh deh. Awal itu semua curug semua. Curug apa aja bilang. Enggak, pertama kali Pak Albert gue jauh itu pertama kali Iya. gue jauh itu di mana? Bondol, Lodong. Iya, terus itu paling jauh itu. Terus kalau gue yang di atas 100 itu oh iya saya ingat. Pak Albert itu dulu pernah ke Tangkuban Perahu ya Pak Albert? Betul, Tangkuban Perahu sampai berapa kali itu. Ke Ciater itu pertama kali jauh apa Mbak? Kalau teater Oh enggak deh, itu setelah sampai dari Semarang ya? ya. Nah. Pengalaman Pak Albert, pengalaman selama gue jauh. Suka dukanya aja Pak Albert. Bentar, ini kalau dari sini kelihatan enggak itu Pak Albert pindah aja ini ya. Nah di sini aja udah santai aja di sini Pak Albert. Nah backgroundnya ya Pak Albert. Waduh Pak Albert. Sudah cukup. Cerita itu aja, suka dan dukanya. Gue jauh. Ada gunting bawah. Nanti naik kaki. Apanya? Ada gunting. Oh iya gunting. Suka dukanya gue jarak jauh. Sukanya gimana? Kan dukanya mungkin jauh dari itu, nanti bisa ditambah. Ya, Suka dukanya mau. kalau suka duka pasti seorang penggoes pasti ada. Apalagi seperti Pak Albert. Dulu suka goes bareng, tapi sekarang kan solo rider. Solo rider saya pernah dari sini sampai Banyuwangi, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores. Wis mantap. Jadi lihat komodo. Cuma mau lihat komodo saya pakai sepeda sana. Sukanya gitu ya Pak Albert. Kita bisa melihat destinasi wisata yang mungkin Iya. belum pernah kita lihat ya Pak Albert ya. Pulau Padar, mungkin orang sudah pernah Pulau Padar, Pulau Rinca itu tempat komodo paling banyak di Labuan Bajo. Pak Albert merasa gini, apa ya istilahnya, selama gue sini merasa, wih, ini tempat indah banget, ini tempat, wah, saya meskipun capek tapi seneng. Itu di mana Pak Albert? Oh itu di Pulau Padar. Pulau Padar tadi ya? Pulau Itu Padar gimana? kalau kamu lihat uang 50.000, Iya. Oh iya. kamu lihat ada pulau itu, Iya, iya. itu di situ saya foto di puncaknya Solo rider? Sepeda sendiri Pak Albert? sendiri. Wis mantep Ke itu. situ. Itu dari Jadi, mana Pak Albert? Start dari mana Pak Albert? Kan dari Jakarta. Dari Jakarta. Dari Jakarta. Oke. Pan aja itu berhari-hari, itu 10 hari. 10 hari itu Oke. saya dari. Tapi sampai Labuan Bajo pulang naik pesawat. Oke. Anak-anak Udah khawatir. tidak boleh goes balik. Oh, oke. Jadi oke. dikasih tiket pulang. Tapi kasih tiket diancam dulu. Anak kurang ajar diancam. Saya mau ke Kupang, dia kirim tiket. Kalau saya kirim tiket, kalau tidak dipakai tiketnya angus. Terpaksa Pak Albert pulang. Oke. Karena udah diancam, tiketnya mati katanya kalau Siap. tidak dipakai. Oke, siap. Nah, udah, maka saya balik ke Jakarta. Iya. Berarti keluarga sangat mendukung ya Pak Albert ya. Pak Oh, Albert, pasti gue sini keluarga mendukung ya. pasti mendukung. Sangat mendukung ya Pak Sangat. Albert. Oke. Karena setelah saya ke Flores, saya ambil ambil ke Pulau Sumatera. Jadi dari sini naik pesawat jam Selinas ke mana? Palembang. Oh iya Palembang. Saya ikut jam Nggak ikut Selinas. saya Pak Albert. Kemudian dari sana saya terus ke Jambi. Jambi. Terus Berapa ke- jam Pak Albert? Wow, itu berhari-hari. Jauh ya? Hari itu ke Jambi. Jadi dari Jambi ke Padang. Di Padang ponakan saya sudah tunggu di sana. Jadi ke Kelok 9, ke Padang Panjang, ke Empat Tempat, ke Bukit
Bukit Tinggi. Pak Albert nanti boleh dikirimin aku ya foto-fotonya itu ya, nanti saya kirim. pajangin ke ini ya Nanti. Pak Albert. Kapan? Iya Oh, nanti nanti habis setelah ini kita saya kirim. itu aja lah. Jadi seluruh Sumatera Barat sudah saya goes Pak Jo. Iya. Saya sudah goes pokoknya. Oke. Pak Albert itu kan sukanya ya Pak Albert. Pak Albert sukanya itu bisa melihat tempat-tempat wisata yang selama ini kita belum bisa melihat. Maksudnya kita belum tahu dan setelah gue kita ternyata indah juga ya apa Indonesia gitu. Terus kalau sekarang itu dukanya apa Pak Albert? Dukanya udah. Mesti ada dong sukanya, dukanya tuh ada apa Ya, karena memang. masalah. Saya goes ke Sulawesi Utara. Cerita Kali sedih, ini- apa sedihnya apa? Mohon maaf Pak Ben. Ya, Sedihnya itu kita kalau pernah cerita goes, paling aduh. Ada nih semama dulu teman saya pernah goes mau ke daerah saya lupa aku. Daerah mana ya? Jawa Timur. Di sana dia di hutan gitu Pak Albert, udah mulai sore lagi, bannya bocor, ban cadangannya udah habis. Nah itulah, Oh. itu termasuk duka dia sampai nangis, sampai apa, sampai akhirnya dia ketemu sama orang baik pastilah penduduk seperti sementara. yang saya bilang dukanya itu waktu gue ke Sulawesi Utara itu di hutan lebat itu. Pertama saya takut di sana binatang buas nggak ada, ular di sana. Kalau kamu pernah ke Tomohon itu ada Iya. pasar Iya. ekstrim itu. Iya. Jadi saya bukan takut binatang buas, tapi takut ular. Kalau kita jalan dengan sepeda takut ular nyebrang, baru Iya. ular besar kita. Asik. Karena saya pernah pecah ban, tidak ada anu, jadi harus kerja sendiri. Iya. Baru malam, jadi pakai senter. Itu memang dukanya paling berat itu. Pak Albert, mohon maaf, ini anu ya. Kan dulu bukan anu ya. Kita pernah dengar nih di grup. Pak Albert ini ikut ke WA grup komunitas saya. Beliau pernah ngalamin kejadian yang mungkin kita akan trauma. Tapi beliau nggak trauma. Beliau pernah ditodong, dirampok di Ancol. Betul. Ya. Nah, ceritain Pak Albert. Oh, itu. Itu biar kita lebih Itu Pak Albert. menjaga diri. Jadi Ceritanya saya- gimana Pak Albert? Mohon maaf. Waktu itu ada PSBB. Ya. Jadi ada dilarang masuk di situ. Jadi Jakarta itu tertutup Iya. karena pandemi. Oh iya. Tapi saya masuk dengan sepeda ke Ancol. Ancol lewat Marta Dinata di situ. Itu sepi. Tiba-tiba ada motor yang Yang mepet melintas. saya. Dia mepet, dia tahan saya, kemudian dia bilang begini, ini daerah terlarang. Anda tadi foto-foto di sini. Saya memang lagi foto-foto di situ. Mana HP Anda? Mau diperiksa. Pas saya keluarkan HP, pistolnya dikasih keluar. Waduh. Pistol pakai baju Iya. polisi dia. Pistol langsung kasih lihat begini, minta KTP saya. Iya. Minta uang, jadi uang yang ada di sini semua dikasih. Kebetulan saya ATM saya nggak bawa, saya nggak biasa bawa ATM, cuma uang, HP dengan KTP. Jadi dia ambil semua itu. Pas dia ambil semua itu saya Jadi mohon maaf itu mungkin oknum ya Pak. Jadi bukan dia mengatasnamakan polisi apa-apa. Modus dia kayak gitu mungkin Pak Albert ya. dia memang pakai uniform, pakai seragam polisi. Iya. Cuma kayaknya ya itu Polisi akal-akalan gadungan lah. polisi Modus ya. gadungan, karena Nah, buat teman-teman yang gue ke Ancol, sebelah mana sih Pak Albert? Saya taunya itu Marta Dinata. iya, di Marta bawah Dinata ada tol kan? flyover atas kan? Iya, di bawahnya. Di sini ada Padahal itu- kontainer Meratus. Ya itu kan padahal sepi banget Pak Albert. Kenapa Pak Itu Albert lewat sepi. situ? Cuma kan namanya kita ini Om Albert kan nekat aja Ya. mau goes kemana kan. Ya ini buat teman-teman ya mungkin Pak Albert. Ini pengalaman dari Pak Albert.
kalau solo riding itu kalau di tempat-tempat yang mungkin agak itu ya Pak Albert, kita harus paham lah, harus tahu lah, harus menjaga diri. Tapi Pak Albert bagusnya itu dia langsung bisa move on, bisa apa ya istilahnya, udah semangat lagi gue lah gitu loh. Itu mungkin cerita ya, termasuk cerita dukanya itu gue duka Pak saya Albert ya, paling itu ya. Dan mungkin duka yang kedua itu yang saya di Singapura salah jalan, polisi tangkap juga. Oh gitu. Saya di screening di. Oke. Dari awal dulu dong Pak Albert, ceritanya masuk Singapura gimana biar Oh, teman-teman gitu. yang mau gue Saya sampai karena sudah dia. ini kita juga pengen tahu, kita pengen dengar Gitu. orang pengen syarat masuk ke sana gimana. Oke. Selain pakai paspor, terus sepeda, terus jalurnya kemana gitu. Monggo diceritakan Pak Albert. Jadi begini, setelah saya sudah goes kemana-mana, saya punya pikiran, saya mesti ke Singapura. Jadi dari Jakarta saya Ke Batam. pakai pesawat ke Batam. Oke. Dari Batam saya bermalam 1 malam. Beli tiket PP ke Singapura. 500.000 PP. Cuma mau goes di Singapura, jadi pakai kapal cepat. Sampai di Harbor Front, di sana jalan Iya. Harbor Front, mungkin orang-orang pada tahu. Tahu saya Pak Albert. Jadi turun dari sana langsung menuju ke Marina Bay, Marlion, tempat cruise itu, kapal-kapal pesiar. Sudah. Waktu mau pulang, saya lihat ada underpass. Jadi underpass kayak di Jakarta sini. Jadi saya masuk underpass itu. Pas saya masuk, nggak tahunya itu jalan tol. Oh, udah kepepet, sikat aja terus. Mungkin sekitar 30 menit saya goes, panjang sekali itu mau ke Harbor Front. Polisi, ada 3 motor polisi kejar. Mungkin orang lapor karena Iya. saya lihat kan mobil-mobil kecil saja, mobil mewah lewat situ. Sudah saya ditahan, diambil paspor, di screening 1 jam saya di screening itu, karena mereka anggap kan teroris kan, Iya. bisa masuk begitu. Jadi saya di screening 1 jam, mereka koordinasi dengan kantor pusatnya mereka, kantor pusat polisi di sana. Saya dikirim ke Harbor Front, deportasi ke Batam, langsung kayak diusir. Ya, kita harus terima, kita sudah salah kan. Iya. Saya Memang bilang, sono ya, peraturannya kita memang salah, kita harus ketat terima. Pak Albert. Jadi mungkin Kita merokok aja juga harus di nggak sembarang tempat ya Pak Albert. Iya, Ada jadi- tempat-tempat sendiri. jadi kalau saya balik mungkin di Singapura sudah nggak bisa karena paspor saya sudah di flag. Nah itu teman-teman contoh Karena juga ya mereka teman-teman. sudah- kan selama 1 jam di screening itu saya difoto, ambil KTP paspornya, di scan semua itu, jadi diantar lagi. Saya dimuat di mobil, bawa di Harbor Front, disuruh pulang ke Batam. Jadi itu juga yang bikin Iya duka itu termasuk juga. duka memang. Ketidaktahuan Pak Albert juga ya. Ya, Oke gitu. paham. Jadi paham. saya kasih tahu kalau polisi di Indonesia masih bisa kita Tolerir ya maksudnya masih aman, masih tapi enak kalau diajak Singapura ngobrol ya. jangan coba-coba. Betul. Kalau kita salah pasti kena. Jadi kalau teman-teman mau ke Singapura, hati-hati. Harus ikut jalur yang benar. Salah, seperti Pak Albert. Mungkin orang pertama yang kena Pak Albert, untuk seluruh Indonesia yang kena polisi Pak Albert. Bangga Pak. Bukan bangga, tapi Pak Albert yang pertama yang dideportasi gara-gara naik sepeda itu. Kira-kira gitu Pak. Ini apa? LMI. Laju mulia baik. Oke, para teman-teman semua yang melihat video ini, tolong di subscribe, kemudian di share, dan kasih komen.
ada lonceng juga di situ kan. Oke. Jadi tolong semua itu di klik supaya Anda semua bisa mengikuti LM Bike vlog LM Bike berikutnya. Vlog LM Bike ada di sini. Cuma saya belum begitu tahu LM Bike itu singkatan dari Laju Mulia. Laju Mulia Bike. Oke. Makasih Pak Albert.